kalau proses ke Taiwan itu tidak terus dapat job, enggak ya, harus nunggu, kadang harus interview. Ada juga beberapa pabrik atau beberapa agensi tidak memerlukan interview, tidak wawancara, seleksi enggak. Tapi ada juga pabrik yang mau interview, maunya seleksi itu ada. Itu kebanyakan pabriknya itu pabrik bagus, pabrik yang ada lembunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya, guys. Ceritanya ini mau jalan-jalan, guys. Daripada di kamar suntuk, aku masuk malam hari ini. Yes, jalan-jalan lah. Sunset. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Nah, sedikit cerita, guys, dari pengalaman beberapa temanku ya, dari teman-teman yang sudah beberapa tahun di sini pulang. Ya, ada yang pengen di rumah dan nggak kembali, akhirnya apa ya, kembali lagi ke Taiwan. Ya mungkin kurang telaten, sama seperti yang saya alami dulu. Saya tuh dulu di tahun 2013 kan proses ke Taiwan ya. Aku kerja selama 3 tahun, 1 kali kontrak. Itu pulang di tahun 2016 pulang, rencana aku nggak mau balik lagi ke Taiwan. Udah cukuplah, aku dapat apa ya, di tahun itu alhamdulillah udah dapat rumah. Ada tabungan sedikit sih, karena apa ya, cuma kerja selama 3 tahun udah dapat rumah itu udah untung, teman-teman ya. Dulu ingat aku perjalanan atau perjuangan saya tuh pengen ke Taiwan itu didasarkan karena saya tuh pengen punya rumah. Waktu itu saya masih numpang di rumah mertua, istri saya di rumah, pekerjaannya ya apa ya, ngomong rumah belum punya, masih numpang. Aku di rumah mertua juga nggak begitu kerasan, istri pun juga kalau misalkan saya ajak pulang ke rumah saya juga nggak begitu kerasan. Ya jalan satu-satunya aku pengen punya rumah ya, akhirnya daftarlah saya di tahun 2013 itu dengan biaya 22 juta waktu itu ya, 22 juta, potongan 8 bulan, potongan 10 bulan. Itu sebulan atau potongannya itu per bulannya itu sekitar 8.400 NT ya. 8.400 NT itu gajinya masih kecil, teman-teman. Gajinya waktu itu masih apa ya, 19.000 lebih lah, 19.000 lebih itu gaji pokok, gaji kotor ya itu waktu itu. Nah akhirnya alhamdulillah 3 tahun selesai, aku akhirnya pulang. Dulu saya nggak punya cita-cita untuk kembali lagi ke Taiwan ya. Aku pengen udah saya nikmati, rumah udah ada, uang sedikit saya gunakan buat modal. Ternyata di luar juga uang tabungan yang mungkin belum banyak ya. Akhirnya aku balik lagi ke Taiwan. Jadi uang sisa tabungan itu saya gunakan lagi balik ke Taiwan. Akhirnya ya alhasil sampai sekarang saya masih bekerja di Taiwan. Waktu itu di tahun 2018 ya. Aku 2016 kan pulang, dan saya di rumah itu sekitar 1,5 tahun ya. Dan di tahun 2018 saya proses lagi, itu biaya 44 juta. Itu 44 juta itu udah nggak ada potongan waktu itu ya. Udah nggak ada sinatras, gaji langsung full. Ya itu ceritanya. Pulang dari Taiwan, pengen nggak balik lagi, akhirnya tetap balik lagi ke Taiwan. Sama hal yang dialami oleh teman-teman ya. Teman-teman saya tuh banyak yang pulang pengen nggak balik, ternyata balik lagi. Ada yang mungkin beralih pengen ke negara lain, ada yang ke Korea, ada yang pengen ke Jepang, ada yang pengen ke Australia, ke Inggris pun juga ada. Tetapi apa, ujung-ujungnya tetap balik lagi ke Taiwan. Karena apa? Susah ternyata. Setelah balik dari Taiwan, ada yang pengen ke Korea, ke Jepang, ke Inggris, ke mana lah. Banyak yang gagal daripada yang berhasil ke negara selain ke Taiwan. Ya, apa ya, prosesnya memang ribet, tidak segampang proses ke Taiwan, teman-teman ya. Ke Taiwan tuh misalkan uang ada buat proses, kemudian tinggi badan memenuhi, terus hasil medikal juga fit, sudah dijamin 100% berangkat ke Taiwan. Itu kalau menemukan PT yang benar-benar memberangkatkan ke Taiwan loh ya. Terkadang kan apa ya, banyak teman-teman itu mau ke Taiwan salah jalur, salah PT, kadang kemakan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Akhirnya
apa ya, dimodusin lah ya. Banyaklah teman-temanku yang akhirnya nggak jadi ke negara yang lain selain Taiwan, akhirnya balik lagi ke Taiwan. Seperti kemarin ya, aku ada teman yang cerita dari mana, dari Trenggalek kalau nggak salah ya, itu pulang dari Taiwan. Itu dia kerja di Taiwan itu sekitar 9 tahun. Dia pengen pensiun, pengen berangkat lagi ke luar negeri, tetapi tidak ke Taiwan. Kemana? Ya mungkin dia pengen proses ke Korea, ya ikut tes, ikut sekolah bahasa, ya macem-macem lah. Alhasil gagal, nggak jadi ya, nggak jadi ke Korea. Akhirnya pengen daftar lagi kemana, ke Inggris atau kemana, gagal lagi. Sampai apa ya, buang uang, rugi waktu juga. Apa akhirnya dia balik lagi ke Taiwan. Ya kemarin hubungi saya ya, sekitar cerita-cerita, bulan ini katanya dia udah mau berangkat. Akhirnya balik lagi ke Taiwan. Ya sudah rugi uang lah, ya rugi banyak lah, rugi waktu, pengen proses wirawiri ya. Kalau misalkan prosesnya kan terkadang kan harus keluar kota, ya mungkin ke Surabaya, ke Jakarta, ke Jawa Tengah atau kemana, itu biasanya aku jauh, itu tidak gratis ya. Wirawiri itu makan biaya, makan waktu, ya katanya 100 juta bisa habis. Bayangkan kalau dulu-dulu tuh setelah habis kontrak pulang balik lagi ke Taiwan mungkin nggak segitu banyak. Apalagi kalau misalkan cuti, ya paling hanya mengeluarkan biaya untuk biaya tiket untuk pesawatnya aja, mungkin PP aja. Ada mobil sampah guys di dekat saya. Mobil sampah. Oke, lanjut cerita guys, berisik tadi ada mobil sampah. Jadi singkat ceritanya tuh rugi waktu, rugi uang, ya katanya hampir 100 jutaan lah. Bayangkan kalau misalkan kemarin tuh dia udah kerja di sini misalkan 9 tahun ya, dan pulang cuti gitu aja. Tapi kan semua tidak apa ya, kita juga nggak tahu. Kita tuh ekspektasinya tuh pengen gajinya lebih gede gitu. Ya mungkin tujuan negara yang baru itu gajinya mungkin lebih gede. Tapi apa ya? Kalau sudah mancep di Taiwan sekian tahun, gajinya sekian, ya udah. Kalau misalkan aku udah di Taiwan gaji sekian, ya udah aku nikmatin aja gajinya sekian, daripada apa ya, muluk-muluk pengen pulang proses ke negara lain. Ya kalau berhasil, ya kalau bisa terbang, ya kalau dapat pabrik yang bagus, dapat majikan yang baik, ya kan nggak pasti. Ya kalau selama ini aku dapat majikan yang baik, ya syukur saya, alhamdulillah. Bayangkan kemarin aja aku mau putus kontrak, bukan putus kontrak ya, tidak mau memperpanjang kontrak, aku mau pulang kerja selama 9 tahun. Itu pun dikasih saran, dinasihati oleh pihak kantor, sama orang kantor. Aku dinasihatin gitu, kamu ya daripada kamu tidak memperpanjang kontrak, kamu pulang, mending kamu perpanjang kontrak. Setelah tanda tangan, kamu nanti bisa ambil cuti. Nanti saya ajukan ke pihak kantor, ke pihak pabrik, kamu mau cuti berapa minggu, berapa bulan, nanti saya ajukan gitu. Daripada kamu nanti udah pulang, kemudian pengen balik lagi ke sini, biayanya kan mahal. Orang Taiwan itu juga tahu loh teman-teman, kalau misalkan TKI TKW Indonesia itu ya, TKI TKW itu misalkan pengen ke Taiwan, biayanya itu mahal. Ya makanya dia tuh nasihat lah ke saya, kasih nasihat ke saya, dipikir-pikir dulu. Ya pikir ya udahlah, aku mau perpanjang kontrak, mau tanda tangan, nanti minta tolong dia ajukan ke pihak kantor atau ke pihak pabrik, saya pengen cuti 2 bulan, boleh apa tidak. Akhirnya aku ditanyakan, ternyata boleh, saya boleh cuti 2 bulan setelah tanda tangan kontrak. Alhamdulillah akhirnya aku cuti. Dan kemarin ada temanku juga ya, dia balik dari Taiwan, cuman dia kerja di Taiwan itu selama 3 tahun, cuma 1 kali kontrak. Dia akhirnya pulang, pengen berangkat lagi ke Jepang atau ke Korea ya. Dia tuh masih satu kota dengan saya, dari sama-sama dari Kediri. Dia nggak jadi berangkat,
ketipu. Dia kena calo, kena modus orang nggak bertanggung jawab. Akhirnya buang duit, buang waktu juga. Akhirnya dia akhirnya kembali lagi proses ke Taiwan. Ya, itu di tahun 2018. Dia tuh pulang bersamaan dengan saya di tahun 2016 dulu. Dan aku proses lagi langsung ke Taiwan. Tapi ternyata dia tuh udah proses ke Korea sama ke Jepang. Tapi ya istilahnya tuh kena modus, hilang lah beberapa juta. Mungkin ya berapa ya, kemarin bisa habis sekitar 40 juta. Akhirnya dia pupus lagi lah, pengen proses lagi ke Taiwan. Nggak tahu ya, dulu di tahun 2018 itu proses sama saya, nggak tahu pabriknya apa. Kayaknya kemarin tuh berangkatnya tuh sama saya lebih duluan saya, karena aku dapat pabrik lebih cepat dari dia. Aku dulu di proses 2018 itu proses dari awal, dari daftar sampai terbang itu saya butuh waktu sekitar 4 bulan. Jadi ya buat teman-teman ya, kalau proses ke Taiwan itu tidak terus dapat job, enggak ya, harus nunggu, kadang harus interview. Ada juga beberapa pabrik atau beberapa agensi yang tidak memerlukan interview, tidak wawancara, seleksi enggak. Tapi ada juga pabrik yang mau interview, maunya seleksi itu ada. Itu kebanyakan pabriknya itu pabrik bagus, pabrik yang ada lembunya, pabrik yang mungkin lebih menyeleksi untuk calon TKI-nya yang agak badannya tinggi, usianya mungkin sesuai kriterianya, mungkin 25 sampai 30 ya, kurang paham lah itu kriteria dari masing-masing agensi gitu, biasanya gitu. Nah itu ya sedikit cerita saya hari ini berkaitan dengan teman-teman saya yang pernah pulang dari Indonesia, ingin beralih, ingin proses ke negara lain selain ke Taiwan. Ternyata dia berangkat lagi ke Taiwan karena apa? Proses ke negara lain, misalkan ke Korea, ke Jepang, atau ke negara lain, ke Inggris, itu tidak semudah proses yang di Taiwan. Kalau di Taiwan sekali lagi ada uang, tinggi badan memenuhi syarat, kemudian saat medikal hasilnya fit, dapat dipastikan bisa berangkat. Itu dengan syarat ya, dengan syarat PT-nya aman, PT-nya yang memang benar-benar memberangkatkan, bukan dimodusin oleh seseorang. Itu ya teman-teman, sedikit sharing, sedikit cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga yang baru saja menemukan channel saya. Yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol. Dan gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.